Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Sinta dalam program Pemberitaan Anak. Bagaimana kabar adik-adik semua? Miss Sinta berharap adik-adik semua tetap luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengorbanan dalam kepemimpinan. Nah, adik-adik bisa membacanya di dalam kitab Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Adik-adik masih ingat kan dengan bangsa Israel? Nah, bagaimana bangsa Israel? Nah, setelah bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel Persia, keadaan bangsa Israel mengalami kesulitan. Banyak kekurangan yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, waktu itu Nehemia mendengar kabar tentang bangsa Israel. Nehemia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat membantu bangsa Israel. Nah, mendengar hal itu pula, hati Nehemia tergerak. Kemudian Nehemia memohon izin kepada Raja Artasastra untuk meminta izin pulang. Nah, karena pertolongan Tuhan dan karena Nehemia seorang yang takut akan Tuhan, akhirnya Tuhan menolong Nehemia. Tuhan menjamah hati Raja Artasasta untuk memberikan izin kepada Nehemia. Nah, setelah Nehemia pulang, bertemu dengan bangsa Israel, mereka semua cerita ya kepada Nehemia. Mereka berbicara banyak kepada Nehemia tentang keluh kesah mereka, tentang apa yang bangsa Israel alami. Sungguh sangat memprihatinkan keadaan bangsa Israel saat itu. Bahkan ya banyak ya dari orang-orang Israel ini karena mereka kesulitan ya untuk makan, mereka butuh uang ya untuk mereka mendapatkan makanan. Mereka itu sampai menggadaikan ladangnya, menggadaikan kebun anggurnya, bahkan menggadaikan rumah-rumah mereka supaya mereka dapat mendapatkan makanan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, mereka bahkan menjual anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Nehemia menangis mendengar hal ini. Dan selain itu, selain keadaan bangsa Israel yang memprihatinkan, ternyata tembok Yerusalem itu roboh. Bayangkan adik-adik, tembok yang begitu besar, yang begitu gagah, roboh. Kalau sebuah tembok ya yang membatasi suatu negara sudah roboh, itu sangat berbahaya. Karena apa? Mereka akan gampang diserang oleh musuh. Nah, tidak sampai di situ. Nehemia, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Akhirnya lewat Nehemia ya Tuhan memberkati bangsa Israel. Semua hutang-hutang bangsa Israel dilunaskan oleh Nehemia. Nehemia bahkan mengambil alih kembali ladang, kebun anggur, bahkan rumah-rumah bangsa Israel yang sudah mereka gadaikan. Bahkan anak-anak mereka yang sudah mereka jual untuk menjadi budak, sudah mereka tebus kembali. Sudah Nehemia bawa kembali ke Yerusalem. Nah, tidak sampai di situ saja adik-adik. Walaupun ya keadaan orang Israel ini sudah membaik, tetapi masih ada satu permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel dan Nehemia, yaitu tembok Yerusalem yang roboh. Nehemia harus memikirkan cara bagaimana tembok ini bisa berdiri kembali, bagaimana Nehemia bisa membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Nehemia mengajak
rekan sebangsanya untuk bersama-sama kembali membangun tembok Yerusalem. Bayangkan adik-adik, membangun rumah saja ya, kita butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi ini sebuah tembok yang mengelilingi sebuah bangsa yang besar. Butuh biaya yang sangat banyak. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas bangsa Israel, Tuhan memberikan semuanya apa yang bangsa ini butuhkan. Tuhan mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, bahkan ya Nehemia tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, dia lebih mementingkan kepentingan bangsa Israel. Begitu luar biasanya Nehemia. Bahkan Nehemia tidak mengambil sedikit pun haknya. Ya, kalau di luar ya kita melihat kalau orang ya sudah menggadaikan barangnya gitu, terus kita ambil lagi, pastikan ada keuntungan yang diambil. Tetapi Nehemia tidak, dia tidak mau mengambil sepeser pun apa yang menjadi haknya. Nehemia dengan rela hati berkorban untuk bangsa Israel. Nah, dari sini adik-adik ya, kita bisa belajar bersama-sama ya tentang pengorbanan seorang pemimpin. Pengorbanan seorang Nehemia. Nehemia begitu luar biasa ya, dia mau rela berkorban untuk bangsanya. Dia mau rela berkorban untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang banyak pastinya. Coba kalau Nehemia ya tidak memiliki kerendahan hati, dia bukan orang yang takut akan Tuhan, dia bukan seorang pemimpin yang luar biasa, Nehemia tidak akan mau melakukan hal itu. Tetapi karena Nehemia adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang rendah hati, dia mau rela berkorban untuk orang lain. Nah, adik-adik, Misinta berharap ya, yuk kita belajar bersama-sama ya, belajar untuk meniru teladan sikap dari Nehemia. Dia mau rela berkorban untuk orang lain. Begitu juga dengan adik-adik. Ya, kita belajar ya untuk memiliki sikap hati yang rela berkorban untuk orang lain. Adik-adik bisa melakukannya di rumah, di sekolah, ya, di PPA, atau dimanapun adik-adik berada. Misalkan ya, kalau di sekolah ada teman adik-adik yang mungkin uang sakunya dia kurang, ya, dia mau jajan, dia uangnya masih kurang, dia masih berpikir, aduh nanti pulangnya aku gimana. Nah, sedangkan adik-adik sendiri memiliki uang yang lebih. Nah, alangkah baiknya ya adik-adik bisa memberikan ya sedikit berkat apa yang adik-adik punya untuk teman kalian. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan hal itu, adik-adik berarti sudah ya rela berkorban ya untuk teman kalian. Karena apa? Karena kalian tidak mementingkan diri kalian sendiri, tetapi kalian lebih mementingkan orang lain. Nah, Misinta berharap ya, mulai saat ini yuk kita sama-sama belajar. Kita mau menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang rela berkorban untuk kepentingan orang lagi. Siap adik-adik? Siap ya melaksanakan tugas ya? Nah, untuk tugas pemuritan kali ini ya, adik-adik bisa kerjakan bersama dengan mentor-mentor adik-adik saat kegiatan di kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.